bilang sampai di sini aja bahan dikasih kan tidak enak juga, tidak ada interaksi gitu loh, Muhammad Fadli. Iya, Terima kasih Muhammad Fadli, selamat sekarang malam. ada jernih suaranya, Bu. Udah bagus, suaranya kenceng gitu loh. Iya. Ya, Terima makasih. kasih malam Bu. Ya, makasih banyak ya. Selamat malam. Bu Lisi, mungkin malam ini saya hanya sebagai pendengar aja Bu. Asam lambung saya lagi naik Bu. Mohon ya, John Henry ya? Iya Bu. Aduh, itu John Henry itu banyak makan cabai mungkin itu. Iya, jam sore tadi lagi Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting kan bagi Ibu sekarang John Henry kan kita masuknya di metodologi ya. Metodologi kan cara gitu ya. Ilmu bagaimana cara tesis itu bisa cepat selesai. Ibu hanya itu aja yang inginkan. Jadi oleh karena itu harapan Ibu kalau seandainya di semester 1 ini kita sudah komit dengan ingin ya kita mengambil S2, segeralah cari objek, segeralah membuat judul karena kalau judul mah kapan-kapan bisa berubah sesuai dengan apa yang kita bisa capai gitu loh. Jadi maksud Ibu objek yang penting. Apakah objeknya kemana gitu ke misalnya tentang air atau misalnya tentang struktur bangunan atau apa, mungkin kita mau melihat dari segi manajemen risikonya atau manajemen bencananya, itu kan semua kita pernah mendapatkan saat kuliah dulu ya. Kalau seandainya manajemen bencana itu seperti apa, risiko itu apa-apa saja, parameter-parameter yang harus kita punyai kan seperti itu. Jadi mungkin itu aja, nggak apa-apa kalau misalnya sakit itu nggak apa-apa ya John. Dengar aja malam ini. Nggak apa-apa. Terima kasih, selamat malam. Halo, selamat malam Dian. Halo Dian, selamat malam. Ramai Gunadi, ya. Iya Bu, selamat malam Bu. Selamat malam ya. Kemarin soalnya saya sudah mengalami yang namanya kuliah, ternyata nggak bisa nyambung gitu. Jadi saya pikir apakah saya punya wifi yang bermasalah atau laptop yang bermasalah sehingga saya ulang lagi kemarin perbaikan lagi gitu kan. Ternyata memang saya punya nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang mahasiswa cukup rame ya karena kita di semester 3 itu kan mata kuliah pilihan. Jadi dari prodi-prodi mana aja boleh mengambil mata kuliah itu kan begitu. Jadi agak kecewa juga gitu. Tapi tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan malam ini kita bisa lanjutkan seperti kemarin gitu. Kemarin Reska, terima kasih Reska yang nggak pernah lupa walaupun nggak pernah Ibu ingat-ingatin, tapi beliau luar biasa nih Reska. Oke. Baik, kita bisa mulai atau kita masih menunggu beberapa menit lagi atau bagaimana, atau sambil jalan aja ya biar juga cepat selesai ya. Karena nih anak-anak Ibu semua kan orang pekerja semua ini, jadi bukan mahasiswa murni. Kalau mahasiswa murni mah mau tidur telat mah nggak jadi masalah gitu. Baik, Harmain bilang selamat malam ya semua. Selamat malam Bu. Anak-anak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Malam hari ini kita masuk kepada metodologi penelitian, yaitu bagaimana kita langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga minimal kita bisa membentuk yang namanya proposal. Jadi hari ini Ibu menjelaskan bagaimananya dan kemudian minggu besok bukan Ibu lagi yang mengajar, dilanjut dengan Bapak Riki karena kita di sini ada 4 dosen yang akan mengajar. Setelah itu mungkin nanti setelah UTS mungkin Ibu masuk 1 kali lagi untuk teknik penulisan, bagaimana membuat pelaporan. Ya, jadi semuanya lebih jelas. Kalau seandainya dalam penjelasan dari dosen-dosen itu ada yang sama, misalnya pemberitahuannya, itulah yang namanya tim ya. Jadi nggak bisa terlepas karena tatap muka 1 sampai 16 itu pasti ada kaitannya. Tetapi mungkin untuk Ibu mungkin lebih spesifiknya seperti ini, kan seperti itu adanya. Oke, terima kasih. Kita mulai saja. Selamat malam. Ibu mulai dengan men-share lagi materinya. Baik, kita masuk kepada materi berikutnya yaitu
proses penelitian. Jadi di dalam proses penelitian itu tentu yang paling penting adalah masalah, lalu bagaimana kita rumuskan, lalu bagaimana kita analisis, dan kita mengeluarkan kesimpulan. Jadi kalau yang namanya kita menggunakan literatur-literatur yang sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya, itu bukan berarti kita yang namanya mengepek ya, mengcopy paste atau plagiat namanya. Tapi tidak ada satu orang pun yang namanya peneliti ahli betul dia tidak mempunyai pedoman. Jadi pedoman itu kita perlukan bagaimana caranya. Tetapi bukan berarti kemudian kita copy paste mulai dari datanya sampai kepada teorinya, kemudian hasilnya, teori, kemudian semuanya itu kita buat, lalu kita katakan itu penelitian kita itu tidak boleh. Tapi kita boleh melakukan itu sebagai pedoman, di mana objek bisa sama, tetapi daerahnya akan berbeda. Karena setiap daerah itu kan karakteristik tidaklah sama. Orang aja nggak ada yang sama kembar sekalipun. Nah, jadi sebagai pedoman saja yang kita gunakan itu. Mengerti ya anak-anak Ibu ya? Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, inilah kira-kira menurut Sakran di tahun 2000, proses penelitian itu harus ada masalah dulu. Masalah itu kalau kita sudah sangat mengerti, mengapa kita bisa katakan kita mengerti? Kita ada di dalam itu, kita lakukan itu sampai beberapa tahun, sehingga kita tahu di situ ada masalah. Maka kita bisa saja melakukan dugaan. Masalahnya ini, maka nanti perbaikannya seperti ini, yang kita sebut dengan hipotesis. Tapi kalau misalnya masalah itu kita baru mendapatkan karena memang baru masalah tersebut, misalnya seperti kemarin COVID, kita nggak nyangka sama sekali, maka kita perlu yang namanya penelitian-penelitian terdahulu. Walaupun yang namanya bukan COVID, tetapi kita mengarah kepada penyakit. Gitu. Jadi karena kita tahu COVID itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, maka bisa saja kita mengambil pedomannya dari malaria dan segala macamnya. Bagaimana pengembangannya, bagaimana prosesnya, bagaimana nantinya. Kalau malaria orang pada akhirnya begini, mati dia. Nah, kalau yang COVID ini bagaimana sebelum hal itu terjadi, nah kira-kira penyebabnya apa, bisa nggak kita lakukan itu tidak menjadi mati orangnya. Nah, itulah yang disebut dengan kita melakukan kajian-kajian teori yang sudah ada. Jadi bukan kita plagiator atau kita copy paste. Nah, setelah kita mendapatkan itu teori-teorinya, lalu kita gunakanlah teori tersebut. Yang kita sebut dengan analisis. Setelah kita analisis, baru kita lakukanlah pengujiannya. Pengujian itu, hipotesis itu macam-macam. Apa pengujiannya itu bisa kita gunakan secara statistik, atau dengan cara kita wawancara dengan para pakar. Jadi nanti kalau seandainya anak Ibu menulis tesis, nggak usah takut. Nggak ada programnya Bu untuk bisa mengatakan dugaan atau hasil analisis saya ini benar atau tidak. Tetapi yang pada akhirnya kita bisa melakukan dengan cara mengambil para pakar. Pakar itu tentu harus ada syaratnya apa. Itu ada lagi panduannya. Jadi kalau anak Ibu nggak punya bukunya, minimal kita bisa mencari di web. Ciri-ciri pakar itu bagaimana? Atau seseorang disebut pakar itu apa syaratnya? Pasti ada. Mulai dari pengalamannya berapa puluh tahun, jabatan yang pernah dia duduki, tingkat pendidikannya seperti apa, itu pasti ada. Nah, kemudian setelah itu kita interpretasi. Interpretasi ini artinya apa? Dugaan-dugaan dari hipotesis ini kita terima secara sementara benar atau tidaknya. Kita sebutlah dengan hasil penelitian. Di hasil penelitian ini nanti kita diuji saat ujian. Jadi itu semuanya prosesnya, lalu kemudian kita buatlah kesimpulan. Jadi itu proses yang harus anak-anak Ibu nanti harus jalankan untuk membuat suatu tesis. Nah, jadi ada proses semuanya. Oke ya, dilanjut ya nak ya. Lanjut ya. Oke. Nah, ya. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ya, oke ya. Jadi masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Jadi nanti ini Ibu berikan kepada Reska, nanti bisa dibaca ya. Sementara analisis adalah suatu kegiatan untuk menyelidiki suatu peristiwa. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara pedoman-pedoman, teori-teori, keputusan-keputusan menteri, peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, itu harus ada itu.
Jadi kadang-kadang pada saat kita menguji mahasiswa, nah kadang-kadang pada saat ujian itu, bagaimana Pak atau Bu, kita menyelesaikannya itu secara analisisnya seperti apa? Nah, kan seperti itu. Nah, itulah jawabannya. Data yang saya kumpulkan, saya gunakan teori seperti ini, kemudian hasilnya seperti ini, kemudian saya uji seperti itu. Itu saja yang ditanyakan. Tapi tentu yang saya jawab ini masih dalam bentuk garis besar. Itu kalau misalnya kita bilang kita menggunakan pedoman ini, pedoman permen nomor berapa, tanggal begini. Nah, khusus yang saya ambil adalah fisiknya saja. Kenapa? Alasannya apa? Karena pada saat saya ke lapangan, memang fisiknya yang bermasalah. Kalau dari aturan sudah banyak, karena dari mana kita bisa tahu aturan itu sudah banyak diterima oleh masyarakat, misalkan begitu kan? Ada laporan dari instansi terkait atau dari masyarakat pada saat kita wawancara. Interpretasi tadi adalah pandangan umum yang sudah kita lakukan secara analisis dengan menggunakan teori. Lalu kemudian hipotesis adalah dugaan sementara. Dugaan sementara itu kita harapkan janganlah jauh daripada harapan, daripada tujuan. Ya, jadi itu yang disebut dengan hipotesis. Jadi walaupun dia merupakan jawaban sementara, tapi berarti bukan jawaban sementara tuh sesuka-suka kita saja gitu. Ya kan? Jadi hipotesis ini sebaiknya ya sudah mengacu kepada arah ke tujuan. Lanjut ya. Ya, Bu. Ya. Pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu banyak caranya. Bisa dengan wawancara, bisa melalui kuesioner, bisa juga dengan studi pustaka, bisa juga langsung kepada instansinya. Apalagi kalau instansi itu berhubungan dengan objek yang memang akan kita yang dimintanya untuk dilakukan suatu penyelesaian, maka dia akan mudah atau kita akan mudah mendapatkannya. Lalu kemudian kita definisikan kira-kira masalah itu ada berapa buah. Nah, dari masalah-masalah tersebut nanti akan menjadi tujuan kita. Lalu kemudian setelah kita identifikasi dan menguraikan kira-kira bagaimana kita menyelesaikannya, barulah kita kira-kirakan hipotesisnya apa. Lalu bagaimana kita melakukan penelitian tersebut. Lalu setelah itu adalah apakah penelitian itu nanti diterima atau tidak melalui hipotesis. Jadi penelitian itu bisa saja tidak bagus hasilnya, tidak jadi masalah, memang itulah keadaannya. Nah, tidak bagus itu kira-kira penyebabnya apa? Nah, itulah nanti yang menjadi kesimpulan kita. Sehingga akan menjadi suatu jawaban kenapa masalah itu ada terjadi dan saya harus mengkajinya. Nah, itu loh. Ngerti ya maksud saya ya. Jadi tidak mesti kita mendapatkan tuh baik semua. Belum tentu. Dari yang baik-baik itu mungkin ada satu yang tidak baik. Nah, yang satu yang tidak baik inilah penyebabnya sehingga timbullah masalah. Karena masalah tadi kan kita udah definisikan adalah kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Mungkin sampai di situ paham ya? Bisa dilanjut ya? Oke. Bisa, Bu. Lanjut ya. Jadi langkahnya mengumpulkan data. Data ini ada dua deh. Satu data primer, satu data sekunder. Data primer artinya data yang kita harus cari sendiri. Misalnya wawancara, kamu langsung ke lapangan itu primer itu. Tidak bisa kamu dapat begitu saja. Data sekunder misalnya keadaan fisik di lapangan kamu dapatkan dari instansi. Di situ misalkan drainase, misalnya kita bicara tentang drainasenya sudah rusak 70%. Itu sudah ada yang mengkajinya sehingga kita bisa mendapatkan angka 70%. Jadi sesuatu yang kita dapatkan sendiri itu kita sebut dengan primer. Kalau sekunder adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan dari orang-orang lain yang bisa kita gunakan sebagai landasan analisis kita. Lalu berikutnya adalah mendefinisikan masalah, identifikasi dan kemudian dihipotesis, analisis dan hasil. Nah, pengertian masalah tadi sudah saya bilang situasi yang harus kita perbaiki. Atau masalah yang butuh jawaban yang tepat. Atau situasi di mana terdapat gap antara yang aktual, yang ideal, yang kita harapkan. Lanjut ya, ini masih teori-teori ya. Jadi kalau teori ini memang membosankan, tetapi saya dulu sekolah juga seperti itu. Tetapi ya bagaimana tanpa teori kita tidak punya landasan kan begitu. Jadi anak ibu
terima saja, tetapi nanti kan bahan ini Ibu berikan bisa kita baca secara lebih tenang gitu ya. Kalau yang Ibu bacakan kan secara cepat. Masalah penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran kita. Hal yang paling penting adalah bagaimana masalah itu kita rumuskan menjadi lebih tajam. Jadi itu biasanya kita letakkan tuh di bab 1 di latar belakang. Jadi sama seperti yang Ibu pernah ceritakan, seorang presiden dia harus mengetahui bagaimana keadaan daerah dan dunia. Sementara dia kan mempunyai batas waktu untuk membaca sebuah berita. Maka dia akan melihat judul, dia akan melihat paragraf 1, dia akan melihat paragraf akhir. Yang di tengah-tengah itu, bla 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 blanya adalah bagaimana proses penyelesaian. Jadi kalau objek itu adalah judul, kemudian dia lihat di paragraf 1 adalah masalahnya, lalu kesimpulan, apakah masalah itu sudah selesai? Nah, nanti mungkin sambil makan dia barulah lihat paragraf 2, 3, dan seterusnya. Nah, tetapi penulisan yang dia baca di berita itu tidak membuat orang yang menulis itu menjadi bergelar, karena dia hanya melihat itu tanpa menganalisis secara ilmiah dan teori-teori yang ada. Berbeda dengan kita. Pada saat kita membahas itu, kita menggunakan teori ini, lalu kemudian kita juga dibatasi oleh ini, dan seterusnya. Nah, sehingga kita menjadilah bergelar. Nah, itu bedanya. Dia nulis juga deh. Tetapi penulisannya tidak dianggap dia menjadi seorang sarjana, kan begitu. Nah, biasanya tujuan penelitian itu adalah menjawab masalah. Penemuan masalah harus disertai dengan pemecahan masalah yang tepat dan akurat. Jadi dia menjadi tepat, dia menjadi jelas, itu tentu juga dengan landasannya adalah teori-teori yang ada. Oleh karena itu anak ibu harus mencari yang namanya teori, harus mencari yang namanya penelitian terdahulu, harus mencari yang namanya peraturan-peraturan yang sedang berlaku atau sudah harus kita jadi pedoman. Nah, itulah kira-kira isi daripada di bab 2 nanti di teori. Oke ya, jadi kalau di bab 1 adalah masalah, di bab 2-nya adalah bagaimana masalah itu diselesaikan berdasarkan teori yang ada, peraturan yang ada, dan penelitian-penelitian terdahulu, sampai mana orang sudah menelitinya. Jadi oleh karena itu, kalau itu sudah oke, maka kita masuklah di bab 3 nantinya. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi identifikasi, pemilihan pokok masalah, rumusan masalah kita terjemahkan dalam pertanyaan. Lalu kita mengetahui topik masalah. Topiknya itu kemudian kita tahu, kita selesaikan secara teori, studi, pengalaman peneliti, literatur review, atau pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi seperti yang saya katakan tadi, apakah kita bekerja di situ dan kita tahu masalahnya. Oke, contoh. Seandainya di sini ada, kita ambil ya. Nah, jadi di sini beberapa instansi mengeluh, ya kan, bangunan yang dibangun tuh ternyata setahun aja udah hancur, malah 6 bulan kemarin sudah nggak berjalan lagi. Berarti ada tingkat kepuasan dari masyarakat yang tidak tercapai dari bangunan-bangunan pemerintah tersebut. Maka untuk mengetahui tersebut supaya orang tidak demo, maka kita angkatlah itu menjadi satu judul yang disebut dengan masalah tingkat kepuasan terhadap bangunan yang dibangun di mana. Oh nanti Bu, saya tinggalnya di mana? Oh saya tinggalnya di Pariaman, boleh? Nah, jadi supaya tidak menjadi orang-orang yang mengatakan, oh samo punya penelitiannya, kadang-kadang kan kawan-kawan awakku inyo ndak mendalami penelitian kita, tapi dia suka bilang samo penelitiannya mah si A jo si B itu, itu tingkat kepuasan. Ya tingkat kepuasan iya, tapi dia masalah di sini. Ini ada teman kita faktor mengapa orang tidak puas. Nah, jadi tidak bisa juga. Lalu daerahnya satu Solo, satu Pariaman. Solo bagaimana keadaannya? Bergunung, Pariaman berpantai, karakteristik daerah udah berbeda. Jadi pasti nanti akan berbeda pula variabel atau faktor penyebab daripada tingkat kepuasan itu. Jadi tidak ada yang disebut dengan plagiat atau copy paste atau penelitiannya sama. Jadi anak ibu nggak usah takut. Kalau ada penelitian-penelitian senior-senior kita yang jadi landasan kita dan kita tertarik, ambil saja. Tapi tentu kita cocokkan dengan data yang kita punya.
Oke ya, paham ya? Halo, kita Paham, lanjut. Bu. Ya, Lanjut, Bu. oke. Ya, Bu, Kita lanjut ya. Bu. Nah, Ya, jadi di sini karena tingkat kepuasan, lah langkah apa? Nah, tentu kita paham dulu, mengapa dia tidak puas? Apakah pelayanan? Nah, kalau memang pelayanannya yang lebih dominan, mengapa kita tahu pelayanan, Bu? Kita langsung ke lapangan. Jadi data yang kita cari itu nggak bisa datanya hanya kita duduk saja, kita ambil data sekunder, nggak boleh. Kita tetap, walaupun ada data sekunder, tetap kita harus ke lapangan. Melihat kondisi yang sebenarnya. Nah, dari misalkan yang Ibu berikan contohnya ada misalnya 4 ya pelayanan, apa mungkin dari bangunannya yang tadinya dibangun sepanjang ini ternyata yang bisa berfungsi hanya beberapa meter saja. Waktu operasional yang ternyata karena dia jaringan misalnya kan, karena di sini kan tingkat kepuasan terhadap bangunan daerah irigasi, berarti jaringannya mereka perlunya pagi sampai siang untuk bisa dilaksanakan pekerjaan. Tetapi yang punya instansi bilang, yang punya bangunan ini bilang nanti sore ya Pak. Saya nggak ngerti juga kenapa sore. Nah kita coba tanya kenapa Bapak sore Pak, sementara petani maunya pagi. Nah, tentu ada sebab. Nah disitulah ada masalah. Ya kan, pembagian air bisa saja karena si bapak ini rumahnya dekat situ, di situ yang lebih banyak jaringannya, di situ yang lebih besar dia punya jaringan. Nah, bisa saja itu menjadi sebab pula sehingga mereka tidak puas, sehingga tidak sampai kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkannya yang lebih jauh lagi. Nah, hal-hal itulah nanti yang menjadi sebab masalah. Nah, tinggal kita mencocokkan judulnya apa. Jadi pengaruh misalnya pembagian air terhadap daerah irigasi di Solok. Nah, jadi pengaruh. Ini tadi masalah baru kan, tapi masalah itu saya belum jelas. Ternyata pembagian airnya yang tidak sesuai. Pembagian air itu lebih banyaknya di dekat sumber air. Sementara orang yang tinggal jauh dari sumber air udah nggak mendapatkan. Sementara jaringan itu ada, saluran untuk ke arah itu ada. Nah, kira-kira begitulah nantinya anak ibu minta untuk berpikir dari sekarang. Karena bagaimanapun juga menentukan objek itu lebih sulit daripada kita membuat latar belakang. Karena bagaimanapun juga objek yang akan kita buat itu tentu itu yang akan kita jadikan standar kita dalam mencari literatur-literatur atau teori-teori yang akan kita gunakan. Jadi jangan lalai kalau seandainya orang bisa 4 semester, kenapa kamu tidak bisa? Gitu loh. Ya, nah kita juga beberapa saat memang ada rapat. Sekarang kan anak ibu kan 42 SKS, ya kan? Nah kita coba mencocokkan, mudah-mudahan bisa kurang dari itu karena peraturan dikti antara 36 sampai 45. Jadi kenapa kita tidak ambil yang minimal, tetap dengan demikian anak ibu bisa cepat selesai. Tapi untuk cepat selesai tentu kita tentu harus mempunyai strategi bagaimana mungkin nanti masuknya harus ada proposal dulu kan begitu. Sehingga di semester 1 jelas anak ibu sambil kuliah dia juga bisa diskusi lanjut dengan pembimbing yang karena sudah ditunjuk dari awal proposal itu udah jelas objeknya apa. Kan seperti itu. Saat sekarang dari informasi yang saya dapatkan mahasiswa belum ada objeknya, belum ada arahannya. Jadi oleh karena itu metodologi penelitian ini enggak apa-apa di semester 1. Sambilan nanti ibu meminta setelah ini ada tugas loh. Tugas Bu, ini ya. Bu. Ya. Kalau kita minta pembimbing bisa, Bu. Kita boleh minta pembimbing, tetapi kan kembali lagi apakah pembimbing itu memang di bidangnya, di objeknya? Saya rencananya tentang sumber daya manusia aja, Bu. Boleh. Boleh kita minta. Nanti bicarakan dengan Kaprodi. Kalau Bu Lucy bagian sumber daya manusia juga, Bu? Saya khusus bagian air saja. Oh, air. Bagian tingkat kebencanaan saya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Tapi kita nanti pembimbingnya ada 2. Ya, jadi bisa saja kita biasanya mix itu karena kadang-kadang dalam perjalanan dia mau SDM ternyata data sulit, kadang-kadang dia juga sulit untuk menjelaskan sehingga dalam perjalanan bisa berganti. Oleh karena itu ibu sebetulnya tidak menginginkan penggantian daripada objek karena bagaimanapun juga penggantian objek membutuhkan waktu lagi untuk berpikir yang baru.
Nah, oleh karena itu dari semester 1 ini ibu mencoba nanti anak-anak ibu buatkanlah satu proposal, ya. Kan sementara nanti di semester 3 kan masih jauh nih, di semester 3 nanti kan ada uji seminar proposal kan, misalnya seperti itu kan, ada mata kuliahnya itu. Nah, dalam masa itu 1 tahun anak ibu bisa diskusilah dengan ibu bagaimana cara-caranya gitu. Nah, jadi nanti ibu harapkan dari metodologi penelitian ini ada luarannya berupa tesis, berupa proposal tesis. Itu harapan ibu. Jadi sudah kuliah sama ibu hari ini, coba pikir-pikirkan. Mungkin dalam hari ini nggak bisa, mungkin dalam 1 minggu. Tapi janganlah sampai 1 bulan pula kan begitu. Memikirkan objek sampai 1 bulan terlalu itu bagi ibu gitu. Nah, ibu dulu juga sekolah sama dengan anak-anak ibu ini. Ibu sebelum masuk untuk mengambil S2, S3, ibu sudah ada objek kira-kira. Nah, saya lihat seperti ini, kenapa banjir sering terjadi, bencana yang terjadi apa, yang terlalu dominan itu apa penyebabnya. Oh, banyak ternyata penyebab banjir ini. Nah, yang sudah diteliti orang apa, itu yang disebut dengan literatur review. Nah, ibu lebihkan sedikit, nah itulah yang namanya tesis. Jadi kalau orang misalnya berbicara tentang kemiringan daripada daerah yang tadinya mestinya miring dia bikin datar, ibu enggak lagi, ibu daerah sekitarnya, bagaimana penggunaan lahannya. Dulu di situ tuh ada rerumputan, sekarang sudah dibeli sama investor, dibangunnya rumah sehingga terjadilah banjir. Nah, itulah kajian ibu. Kan boleh, enggak jadi masalah, ya kan? Karena penyebab itu kan banyak gitu loh. Paham ya? Bu. Nah, terus kemudian kalau sudah kita ke lapangan nantinya apa penyebabnya, lalu informasi itu kita juga harus jelas. Kita dapatnya dari mana? Apakah dari masyarakat? Tipe masyarakat itu seperti mana? Masa masyarakat yang di jalan, pas jalan saya tanya, nggak mungkin. Tetapi misalnya masyarakat yang menggunakan, jadi masyarakat pengguna namanya. Tapi ada juga misalnya pejabat yang memang diangkat dari instansi terkait yang mengelola daerah itu. Boleh juga kita mendapatkan informasi dari dia. Jadi informasi atau wawancara-wawancara yang kita lakukan itu harus ada juga kelas atau tipe-tipe daripada orang-orang yang kita bisa dapatkan informasinya yang akurat, yang bisa kita gunakan untuk menganalisis nantinya. Setelah itu lalu kita lakukanlah yang namanya analisa, nanti ada rankingnya. Kalau ranking yang besar itu kata teori jelek, maka kita bilang bahwa dalam hal ini kerusakan itu yang terbesar adalah disebabkan oleh pembagian air yang tidak merata. Nah, itulah yang jadi objek tesis kamu untuk menjawab masalah tadi. Nah, gitu loh. Mudah sekali. Bu. Ya. Bu. Prameda Gunadi, Bu. Ya. Banjir, Bu. Ini masalah tadi tesis itu, Bu, masalah penelitian di lapangan gitu. Masalah banjir gitu. Tadi kan Ibu bilang misalkan kita ambil. Ya, kita salah satu contoh kita ambil dari masyarakat gitu. Data-datanya gitu. Itu data-data dari masyarakat itu kita ambil, itu kita buat di dalam proposal kita, Bu. Seperti namanya dan tempat dan ininya pekerjaannya, atau kebetulan dia kan berbicara aja mengenai data itu, Bu, gitu. Jadi berdasarkan data itu aja yang kita ambil. Jadi oke, bagus pertanyaannya Gunadia. Jadi begini, kalau kita di latar belakang itu kita nggak bisa kita katakan itulah langsung masalah kita, tapi kita harus membuat latar belakang itu dari beberapa sumber. Satu, dari masyarakat setempat. Ya, dari hasil wawancara seperti Bu Nandi bilang tadi kan saya berbicara, Bu. Tapi kan enggak mungkin Bu Nandi berbicara misalnya itu lokasinya Solo, enggak mungkin di Padang. Di Solo misalnya enggak jadi masalah. Kebetulan masyarakat di situ mengatakan betul banjir pernah terjadi di sini setinggi 2 meter. Nah, itu satu baru. Kalau satu saja itu belum bisa dijadikan objek masalah. Lalu dari berita, misalnya dari koran. Koran tanggal begini atau koran tahun ini, Pos Metro misalnya mengatakan bahwa banjir memang sering terjadi, ada lagi. Jadi tidak perlu pula koran itu difoto, tetapi tanggalnya atau nama korannya gitu. Media masanya ya, Bu, ya. Iya, dari www ini misalnya dari internet, misalnya Gunandi baca lagi, sehingga ada beberapa sumber yang mengatakan memang situ banjir itu bermasalah.
Begitu loh Bu Nadi. Jadi nggak bisa kita ambil cuman dari satu sumber saja. Oke Bu. Oke ya. Nah, jadi itu bagus pertanyaannya karena banyak proposal yang sekarang mahasiswa kita yang di semester 3 sudah dibagi pembimbing. Jadi memang di situ selalu kita minta mempertajam latar belakang itu dengan cara memperbanyak sumber-sumbernya. Nah, gitu. Nah, sehingga dari situ akan timbullah masalah. Lalu masalah itu, makanya di sini masalah itu harus jelas dan tegas, tidak mengandung tafsiran atau ragu. Jadi menurut beberapa orang jangan, ya kan? Misalnya orang itu kita tanya, kita nggak tahu namanya, tapi masyarakat, itu pada tanggal begini, bahwa memang banjir sering terjadi. Kan seperti itu ya Gunadi ya. Iya Bu. Oke, jadi penelitian itu juga harus ada beberapa variabel. Jadi nggak bisa saja penyebabnya adalah karena kita nggak suka sama investor membangun, nggak boleh. Nah, jadi banyak penyebabnya. Kebetulan di Solo itu memang lagi membangun. Nah, nggak apa-apa kita ambil itu sebagai objek kita. Jadi kita nggak boleh bilang banjir itu disebabkan karena investor senantiasa mudah mendapatkan izin untuk membangun. Nggak boleh kita seperti itu. Nah, kita bikin banjir itu dapat disebabkan Anda berubahnya fungsi lahan, disebabkan oleh ini, disebabkan oleh. Nah, di Solo bahasanya kebetulan halus ya Bu ya, halus bahasanya. Halus bahasanya, tetapi mengena begitu. Mengena jadi, gitu. Ya mengena, itulah yang kita sebut dengan penelitian secara ilmiah, tidak menyinggung orang, tetapi bisa masuk kepada objek begitu. Ya, Gunadi, paham ya Gunadi ya. Oke, nah, nanti dari parameter-parameter yang akan kita ambil itu, kita jadikanlah analisis, lalu kita gunakan teori, lalu kemudian kita recording in progress. Maka itulah kita gunakanlah yang disebut dengan statistik. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak responden kita, jadi masyarakat yang akan kita tanya. Karena kalau misalnya kita tanya di daerah daripada real estate aja, mereka mungkin itu family dia pasti bilang bagus semua. Nah, kan begitu. Jadi ada pula syaratnya, berapa orang dan kemudian apa syarat seorang responden itu. Ada itu semuanya aturannya, dan itu kita harus punya. Jadi benar-benar penelitian kita tadi adalah jelas, tidak ambigu. Nah, gitu. Oke ya Gunadi. Oke Bu. Oke ya, lanjut ya, kita lanjut ya. Nah, jadi Ibu minta memulai buat tugas proposal. Langkah-langkahnya seperti ini contoh. Jadi kita tahu bahwa yang namanya tesis itu adalah tulisan ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian. Itu harus berdasarkan kepada ilmu dan harus kita bisa buktikan yang disebut dengan analisis. Ya, sederhana saja. Lalu kemudian guna menjaga mutu tesis, maka mahasiswa ini sebaiknya mengajukan rencana agar penulisan yang kita buat ini tidaklah yang namanya sebutnya dengan plagiator. Jadi kadang-kadang kan kita sedang enak diskusi, perasaan Ibu ini sudah pernah nih, Dek, coba kamu cek dulu tuh di perpustakaan atau nanti coba dicek di internet. Kamu masukkan nama judul kamu ini, topiknya aja. Jadi topiknya itu misalnya pengaruh misalnya penggunaan lahan terhadap daerah pantai misalnya begitu. Kamu masukkan itu di dalam web, itu akan keluar semuanya. Judul itu saja kamu masukkan bisa beribu keluarnya tuh nanti. Nanti kamu lihatlah yang pantai kan bisa pengaruh-pengaruhnya itu terhadap pantai, bisa terhadap apa, bisa dan seterusnya. Yang dekat dengan judul kita tuh yang mana, lalu kita cek. Kalau misalnya mereka baru saja secara umum, belum ada spesifiknya ke desa atau ke nagari atau ke kota kita nggak apa-apa ambil. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai pedoman kita. Apa langkah-langkah yang sudah pernah mereka lakukan. Jadi nggak sulit menulis tesis itu, sudah ada contoh. Ternyata, tapi judulnya sama Bu, semua hampir sama gitu. Ya hampir sama, tetapi kan daerahnya berbeda. Daerah yang berbeda tentu karakteristik dan kemudian teori belum tentu sama. Kayak seperti ini, pekerjaan sering terlambat gitu, itu kan banyak itu. Ya, sering terlambat kan pengaruhnya banyak faktor ya. Bisa faktornya karena material yang sulit, ya kan? Makanya di kategori cuaca juga bisa Bu. Halo? Cuaca juga bisa dimasukin gitu. Iya, boleh.
Nah sekarang di tempat kita itu kira-kira yang mana penyebabnya? Kalau cuaca sama judul orang tuh nggak apa-apa, tapi orang tuh di Bali, saya di Padang, Oh ya, misalkan boleh ya Bu ya. nggak apa-apa. Nah ya. Nah, tapi di Padang ini tentu bisa kita lihat mungkin kelembabannya, jadi faktor-faktor itu. Nah, nanti ada buku misalnya peraturan menteri untuk mengatakan bahwa daerah tersebut keterlambatan itu disebabkan oleh apa saja. Kalau terhadap cuaca, apa saja yang harus kita lihat. Boleh nggak dia terlambat? Kalau boleh berapa lama waktu? Jadi menurut peraturan menteri, keterlambatan itu akibat cuaca memang itu nggak bisa. Itu kan artinya alam ya kan? Nah, apa aturannya di situ? Kita pakai peraturan menteri itu. Nggak ada yang berani bilang itu kamu plagiat terhadap orang Bali. Begitu loh, Gunadi, Vero ya, gitu ya, Vero Andron ya, ngerti ya? Terima kasih ya, pertanyaannya bagus-bagus loh. Sepertinya tinggal menulis aja lagi. Ya, Bu, izin bertanya boleh, Bu? Ya, nggak apa-apa. Lanjut, Oh, ini Bu. Semisalnya kan Vero kan rencananya ada masalah ekatala konstruksi ya Bu ya. Dibandingkan dengan apa namanya metode tender atau seleksi Bu. Apakah di judulnya ada harus dirinci Bu, atau di batasan masalah aja langsung cukup batasan nanti di apa ya Bu ya? Dirinci Bu. Judulnya agak luas nggak apa-apa ya Bu ya. Berarti di batasan judulnya jangan luas kayak Andron, karena begini, kalau judul yang luas tentu variabel atau faktor akan banyak. Jadi atau langsung dikunci aja Bu, misalnya kayak kita ambil contohnya kalau rencana awal kan rencana di Provinsi Sumatera Barat Bu, kami kepikiran ternyata ekatala konstruksi ini kan banyak yang pakai Bu, ada dinas lain Bu, atau langsung dikunci aja dinas kita sendiri Bu, atau bagusnya gimana? Mantap, studi kasus di dinas kita sendiri aja Bu, ya. Boleh Bu. Bikin di dalam kurung studi kasus di mana? Di PUPR kita Ibu ya. Jadi dalam kurung sudah luas dia tuh, lalu di dalam kurung bikin di situ studi kasus di instansi ini. Udah. Oke Bu. Makasih bagus, Bu. Bagus itu ya. Jadi nggak apa-apa karena yang namanya permasalahan kan luas. Tetapi untuk kita khusus yang tempat kita saja. Tempat kita karena itu. Karena kepikiran juga Bu, nyari datanya kalau yang lain bisa jadi nggak dapat Bu. Sulit. Lalu dari yang sebanyak itu nanti Vero Andron lihat peraturan menteri yang menyebabkan dia menjadi kasus itu apa. Ambil yang tidak terlalu sulit datanya. Itu yang kita jadikan objek. Dari peraturan menteri nomor ini ada 10 penyebab variabelnya. Nah, yang paling dominan variabel di daerah kami ini, di instansi saya adalah akibat ini. Nah, itu yang kemudian jadikan rinciannya. Jadi enggak besar karena tesis S2 itu enggak perlu lama. Tetapi mengerti bagaimana kita menyelesaikan masalah. Oke. Bagus makasih sekali. Bu. Ya, dari sekarang ya dipikir ya Vero, Andron sama Pramudia Gunadi yang sering bertanya ya. Yang lain juga seperti itu. Ibu harap ya. Supaya kan angkatan 22 misalnya. Nah, selesainya 24 gitu. Ya, 21 kemarin banyak loh yang selesai. Angkatan 21 kemarin mereka ya rajin banget gitu. Nah, kenapa mereka bisa saya nggak bisa, bedanya apa? Malah ada yang di Solo, ada pasaman lagi yang 5 jam, 6 jam. Kita kan bisa melalui Zoom. Kalau sama Ibu bisa lewat Zoom. Tapi nanti mau dekat-dekat kita seminar, itu kalau bisa kita ketemu 1 kali 2 kali untuk menyamakan persepsi dan membiasakan bagaimana komunikasi yang terbaik. Supaya saat ujian biasanya kan agak gugup dikit lah walaupun kita paham. Iya Bu. Ya kan? Bu. Nah, kalau kita udah biasa jawab-jawab, tanya-jawab, nah tentu tidak terlalu asing bagi kita untuk berada di dalam ruangan itu. Bu, tanya juga satu Bu. Boleh Bu minta nomor HP-nya nanti kita. Kalau ada diskusi-diskusi gitu. Di dalam grup itu sudah ada loh. Sudah ada ya Bu. Ya, sudah ada. Nanti pokoknya kalau mau Japri bisa. Nanti saya apa ya. Gampang itu, mudah ya. Oke. Nomor Bu Lucy ada sama siapa? Jadi maksud saya begini ya. Kalau yang namanya permasalahan rasanya asal kita mempunyai pedoman, punya peraturan, menganalisis itu apapun masalah itu sama saja. Iya. Ya, yang penting anak Ibu harus rajin. Yang penting sama Ibu skedulnya jelas. Jadi buat skedulnya saya mau pakai skedul 6 bulan selesai. Kalau tidak selesai ada apa? Tidak apa-apa menjadi 8 bulan, tapi 6 bulan tuh ada apa gitu. Tapi kalau kita nggak punya target dalam menulis ini, tentu terlalu panjang waktunya. Saya nggak suka yang seperti itu. Karena kenapa orang bisa kita tidak bisa, bedanya apa, kan begitu.
Baik, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, jadi Ibu tadi sudah mengatakan seperti Ibu nih pengaruh. Tadi kan ada tadi pengaruh ini terhadap ini. Jadi kita lihat kata kuncinya. Di sini morfometri, di sini debit, di sini das ini enggak usah lah. Ini das ini tinggal kita aja menentukan daerahnya. Jadi berarti di sini ada morfometri dan debit. Jadi anak Ibu itulah makanya di abstrak ada keyword. Jadi keyword itu kata kunci enggak asal-asal ditulis saja. Berarti nanti analisis kita banyaknya bergerak di morfometri dan debit. Jadi inilah yang kita sebut tadi yang disebut dengan faktor atau variabel. Oke ya, paham ya? Ini contoh Paham, Bu. sederhana saja. Oke. Nah, bagaimana kita mengetahui atau mengambil daripada review literatur review itu? Maka kita tahu penyebab banjir itu misalnya ada 10 bisa lebih lah misalnya. Kita buat di sini penyebabnya ini. Jadi ini kita punya catatan tersendiri. Lalu kemudian, ya kan, dari 10 itu misalnya disebabkan berubahnya fungsi lahan, disebabkan karena sistem drainase yang tidak ada. Nah, lalu kita lihat mengapa itu bisa terjadi. Nah, gitu kan, perubahan fungsi lahan itu disebabkan berkurangnya lahan karena banyaknya pemukiman. Misalnya. Kita tulis di sini. Penyebab siapa? Pasti manusia penyebabnya. Kan manusia yang membangun. Kalau alam penyebabnya, tidak bisa kita ganggu. Berarti terjawab semuanya ya, Bu ya? Ini terjawab. Ini penyebab baru ini. Nah, kalau sudah seperti itu, yang mana yang kita punya yang paling dominan di daerah kita? Yang kita mau jadikan objek tadi. Misalnya tentang perubahan fungsi lahan tadi, maka tulislah di dalam web itu tesis atau penelitian tentang penyebabnya berubahnya lahan menyebabkan banjir. Keluar semuanya itu. Siapa yang pernah meneliti, tahun berapa dia meneliti, lalu apa yang dia hasilkan. Tinggal anak Ibu ambil yang mana kira-kira yang cocok dengan saya. Bagaimana kita bisa mengambil cocok? Data yang saya punyai apa? Cocokkan dengan orang itu. Nah, kita bisa tiru dia punya metodenya. Ya, jadi nggak susah, sudah ada semua. Iya. Yang susahnya adalah menulisnya. Yang menulisnya yang jadi apanya, Bu? Susah, apalagi anak Ibu biasanya pejabat, biasanya dia punya sekretaris. Maka sekretarisnya didudukkan di sebelah. Nggak jadi masalah. Sebab kalau nggak didudukkan di sebelah, nanti yang ujian bukan sekretaris, yang ujian bapaknya atau ibunya. Nah, itu sering terjadi. Ini bapak buat sendiri. Nah, dia ragu jawab, ya kan? Dia mau bilang sekretaris nggak enak, dia mau bilang teman nggak enak. Nah, saat ditanya dia bingung, halaman berapa pun nggak tahu. Nah, jadi walaupun kita sebagai seorang pejabat yang mempunyai anak buah, sebaiknya kita duduk di sebelahnya supaya kita paham bahwa ini yang kita suruh dia tulis. Nah, salah enggak salah. Ujian enggak ada yang namanya gagal. Tetapi kalau seandainya yang ditulis itu plagiat atau yang ditulis itu datanya enggak benar, ceritanya tentang banjir, ceritanya tentang makan lama, itu beda. Itu yang menyebabkan dia harus ganti judul gitu loh. Dicocokkan, biasanya kami akan mencocokkan apa yang sudah dibuatnya. Itu ada itu. Jadi tidak lama-lama juga karena kami kasihan gitu. Yang penting beliau-beliaunya sudah pernah menulis. Jadi biasanya kami akan mencocokkan apa isinya. Kami mencocokkan ke judul, bukan judul yang dirubah. Bukan isi yang dirubah, tetapi judul mencocokkan kepada isi. Ya, jadi nggak ada susahnya. Jadi Bu harap segeralah menulis. Nah, ya, jadi ini secara umum nanti pada waktu kita menulis di latar belakang, menurut siapa misalnya, Utama L, misalnya Lucy Utama, tahun berapa dia menulis? 2012. Apa judulnya? Nah, apa yang didapatnya? Kamu tulis seperti ini anak-anak Ibu supaya orang-orang mengatakan memang kita mempunyai literatur review. Gitu loh. Ya, paham ya? Oke ya? Nah, ini dia. Jelas apa tujuannya, apa metodenya, apa hasilnya, apa kaitannya dengan penelitian saya. Kalau daki penelitian tuh, ini saya contoh. Berarti saling menyambung ya Bu ya? Iyalah, namanya penelitian nggak pernah putus. Ya, mulai dari penelitian, tujuan penelitian, metode, hasil, kaitannya gitu. Nah, beberapa anak Ibu dia nggak pernah buat seperti ini, sehingga dia bingung penelitian siapa yang akan jadi pedoman dia. Tapi dia banyak literatur.
Jadi kadang-kadang penguji bertanya atau pembimbing juga bertanya, kamu nggak tanggung banyak literatur itu, kamu ada 100, tapi nggak satu pun kamu tahu apa teori metode yang akan digunakan. Nah, supaya mudah, ini jadi coretan kita sendiri. Ini nggak perlu pula kita masukkan di dalam tesis kita, Iya, di tapi luar cara gitu ya. kita. Iya, kalau ada pertanyaan boleh dilihat kan, Bu? Nah, lihat aja, ujian kok terbuka buku, Iya, open iya. book, ya. Jadi kenapa saya ambil ini? Karena kebetulan dari teori yang ada, literatur yang saya baca, beliau mirip dengan saya, cuman daerahnya itu daerah berawa, yang saya daerah berpasir. Nah, itu aja. Tapi metodenya sama saya ambil, tetapi nanti teorinya teori tentang pasir, bukan teori tentang rawa. Udah selesai masalahnya. Jadi ini kan kuncinya ya, Bu. Ya, ini artinya bagaimana kita mempermudah suatu yang namanya artikel seseorang atau penelitian seseorang, kita bisa baca itu kan mungkin kita baca, biasanya penelitian itu kan bisa 100 lembar, 80 lembar, cukup dibaca di abstraknya. Karena abstrak itu sebetulnya sudah berisi 5 bab. Paragraf pertama itu adalah latar belakang atau masalah. Lalu yang kedua, paragraf kedua, itu adalah metode atau teori yang digunakan. Bab 3 itu adalah data. Bab 4, paragraf 3 adalah data, paragraf 4 adalah hasil. Paragraf 5 adalah kesimpulan. Jadi abstrak pun boleh dibaca. Kalau kita nggak banyak waktu. Tapi kalau kita ingin mempertajam, ya dibacalah pendahuluan itu sedikit, lalu dilihatlah teori itu sedikit, siapa tahu memang arahnya kita punya penelitian, kita kan bisa copy paste saja dia punya itu. Ya kan? Iya, Bu. Nah, oke ya. Jadi nggak ada sulitnya. Jadi oleh karena itu kadang-kadang buat proposal, kadang-kadang 6 bulan nggak datang-datang. Ngapain lah orang ini ya, kok 6 bulan nggak ketemu juga. Kadang saya WA itu, udah selesai proposalnya. Alun dari Bu, objeknya tak apa-apa. Kan berarti dia belum siap dengan objek atau belum ada pemikirannya untuk membuat itu. Oke? Lalu Ibu minta buatlah tugas rencana tesis, isinya judul. Ya, Ibu nggak butuh yang namanya tulisan yang bagus, ketikan yang bagus. Yang Ibu inginkan adalah isinya adalah latar belakang mengapa itu diambil. Isinya adalah masalah. Nah, biasanya masalah itu mengapa nanti jawabannya tujuan, kan begitu. Lalu adanya bab 2 teorinya, lalu bab 3 adalah flowchart atau bagan alir bagaimana anak ibu akan menulisnya itu. Jadi kalau tujuan kita 2, maka di dalam flowchart itu juga ada dibuat kotak-kotaknya 2. Bagaimana tujuan 1 kita buat? Apa datanya? Apa teorinya? Apa harapan kita hasilnya? Nah, barulah disebut dengan kesimpulan dan saran. Itu yang Ibu inginkan. Jadi proposal nanti Ibu bisa contohkan, tetapi minimal anak Ibu coba dari sekarang. Tidak ada waktu kita lagi untuk berlambat-lambat kalau kita mau selesai. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti bahan ini dikasih ke Reska ya, Bu ya? Nanti saya kasih ke Reska. Oke, Bu. Tujuannya adalah supaya Ibu tidak men-share ke tempat lain saja gitu, khusus untuk anak Ibu saja gitu loh. Oke, Bu, makasih, Bu. Iya. Baik, kita bisa lanjut lagi. Ya, Bu. Lanjut, Bu. Boleh, Bu. Ya, anak Ibu ya, kalau bisa segeralah untuk menulis. Ibu nggak meminta kalian untuk capek-capek dulu gitu ya, cuman maksud Ibu kalau teori itu kuliah itu mudah-mudahan lulus lah gitu, nggak ada dosen yang tidak membuat lulus. Bisa aja kuliah secara online ini aja, ini udah appreciate bagi saya untuk anak-anak Ibu yang ikut sekarang. Artinya menyadari bagaimana sesibuknya di lapangan masih juga mau meluangkan waktu untuk menambah ilmu, appreciate tinggi bagi anak-anak Ibu. Tapi tentu yang namanya seorang sarjana S2 itu hasilnya adalah sebuah tesis. Nah, tesis itu larinya di awalnya adalah di metodologi ini yang saya harapkan. Jadi bukan Ibu bilang kita taruh menawar atau Ibu memberikan tugas yang berat, enggak. Tapi itu memang kita harus lakukan gitu. Kalau tidak ada proposal, bagaimana ada tesisnya. Jadi mulailah dari sekarang. Baik, kalau begitu kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Nah, jadi
tipe daripada data atau penelitian bisa dalam bentuk kuantitatif, bisa dalam bentuk kualitatif. Di sini ada perbedaannya, Ibu nggak mungkin baca, nanti Ibu juga akan share kepada anak-anak Ibu. Oke, sudah kelihatan ya Ibu share ini? Ya, Bu. Nah, jadi semuanya ini bisa ke anak Ibu. Apakah saya kuantitatif, apakah saya kualitatif? Sebetulnya antara kuantitatif kualitatif itu tidak ada perbedaannya. Tetapi dalam mendapatkan data, kuantitatif ini agak pasti dia. Bentuk daripada suatu bangunan jelas. Tapi kalau kualitatif misalnya puas, nggak tahu saya. Nah, bagaimana saya mengambil daripada sampel nantinya kan? Nah, kalau ini bisa dari foto, bisa saya mengukur di lapangan, dapat angkanya. Tapi kalau kualitatif enggak, mungkin saya melalui kuesioner gitu. Saya buat beberapa pertanyaan sehingga di situ nampak ada skornya 5, 4, 3, 2, 1 atau 10, 9 berapa. Skor itu menunjukkan kalau orang puas 10, pasti kita kasih rambu-rambu di situ. Itu bedanya, itu saja. Tetapi dalam menganalisis sama saja, tetap berdasarkan teori yang ada dan seterusnya. Oke, paham ya? Ya, Bu. Nah, itu rasanya sudah dijelaskan mungkin dengan bapak-bapak yang sebelumnya. Nah, jadi di sini sudah Ibu berikan apa artinya metode kualitatif. Sebetulnya yang lebih sulit itu memang kualitatif karena kita kita di situ tuh mencari gitu. Kalau kuantitatif dia sudah ada, tinggal kita ukur apa dia ada masalah. Kita maksudnya eksak gitu loh. Yang sulit itu memang kualitatif, tetapi sebetulnya bukan sulit kalau kita sudah tahu caranya. Oke ya. Nah, di sini ada populasi. Populasi itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan nanti sampel. Nah, apa-apa syarat sampel juga harus ada. Jumlah sampel juga harus ada pedomannya. Jadi misalnya seandainya Ibu banjir luasnya 1 hektar, nah misalnya gitu kan. Nah kira-kira saya mempunyai membuat kuesioner ada berapa buah? Nah, ada itu standarnya. Nah, misalnya dia bilang 50 yang 50 itu. Apakah masyarakatnya saja, apakah pejabatnya saja, lalu tingkat pendidikannya apa? Kalau saya kasih misalnya anak preman aja tanpa sekolah, apakah dia mengerti? Tentu bahasanya kalau memang itu yang saya inginkan, maka tentu bahasa saya harus buat sedemikian sehingga mudah dipahami. Nah, biasanya kalau kuesioner yang agak berat, biasanya kita dampingi. Nah, seperti itu. Dan jadi nanti di metode penelitian itu kita bilang untuk kuesioner ini maka penulis akan mendampingi pada saat pengumpulannya. Nah, kan begitu. Dari 50 yang saya sebar, misalnya, pulang misalnya dapat kita tinggal 30. Boleh nggak di dalam teori? Berapa minimal kuesioner harus balik kepada kita untuk kita analisis? Itu ada lagi, dia akan ditanya pada saat ujian. Berapa buah anak Ibu menyebarkan kuesioner 50? Bara balik 20. Terus menurut kamu itu oke nggak? Nah, menurut Pak Soekardi boleh. Nah, ya udah, jalan kamu. Bu. Ya. Tanya satu lagi Bu tentang masalah judul. Judul kan sudah tahu kita. Terus kita buat kuesioner Bu. Terus kuesioner itu ada bimbingan dari tim pembimbing atau kita yang buat atau bagaimana isinya Bu? Kita boleh meminta pembimbingan. Tim pembimbing boleh memberikan masukan atau kita sendiri boleh juga, terserah. Kalau rasanya anak Ibu sanggup, ya kenapa harus apalagi kalau kita jarak jauh kan begitu. Tapi kalau seandainya ragu, mungkin yang ragu itu saya yang ditanya. Nah, gitu. Jadi soalnya gini Bu, selalu banyak gitu pertanyaan kita yang belum yang belum tahu isinya gitu tentang itu. Makanya jadi perlu bimbingan juga gitu tentang isi dari kuesioner itu. Jadi apa aja yang harus kita tanyakan gitu. Nah, tadi kita sudah masuk kepada keterlambatan disebabkan oleh cuaca. Nah, kan gitu. Nah, di dalam cuaca itu kira-kira peraturan menteri itu apa-apa saja kalau cuaca itu misalnya misalnya seperti Ibu misalnya kalau fisik tuh misalnya berapa misalnya tinggi bangunan yang disesuaikan dengan banyaknya air segini. Ternyata di lapangan tinggi bangunan itu tidak tercapai, dibuat oleh orang, makanya banjir dia. Misalnya seperti itu. Itu yang bisa kita jadikan sebagai kuesioner. Jadi berapa tinggi ini tinggi daripada drainase yang ada di posisi atau di lokasi Bapak, katanya gitu.
Randa Bu, nggak sampai semeter. Kamu bikin di situ 1, ya kan, 1 meter atau tidak tercapai apa segala macam, bikin skornya. Kalau lebih banyak yang tidak tercapai, misalnya nilainya 1 misalnya. Nah, kita nanti analisis pasti nilainya akan jelek, itu loh. Gitu ya Bu Nadi? Ya Bu. Nah, Oke, Bu. jadi kita melihat keadaan, lalu kemudian kita cocokkan dengan peraturan-peraturan, kira-kira apa yang menjadi variabel-variabel yang bisa mengatakan itu ideal atau tidak. Oke, paham? Oke Bu, paham Bu. Ya. Lalu responden, ya, arti responden itu adalah, ini anak ibu bisa baca di sini, si Ari Kunto bilang apa dan seterusnya. Tapi yang pasti syarat seorang responden itu adalah sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Kalau kita berbicara misalnya tentang di lokasi kita punya tempat studi kita atau tempat kerja kita, tentu nggak mungkin kita mengambil di tempat lain orangnya, kan begitu ya. Nah, lalu yang kedua tentu harus jujur, supaya saya punya ini nanti kalau saya uji dengan hipotesis, dengan statistik, itu akan keluar benar, valid dia lebih reliability dia. Lalu netral, jangan pro-pro karena iko bapak yang bertanya ko bos ambo bikin saya elok, jangan. Apa adanya, karena kita ingin menyelesaikan masalah, itulah gunanya kita menulis. Jadi tesis itu tidak ada yang tidak bermasalah, semuanya masalah. Makanya masalah itu harus dibatasi. Kalau kita terlalu luas masalah kita, jadi nama kita bukan master lagi, mungkin bisa jadi profesor, karena terlalu besar cakupannya. Nah Ibu itu Sumatera Barat, jangan Sumatera Barat deh, terlalu besar, enggak selesai kamu nanti, bertahun-tahun kamu di sini. Nah, jadi mana Bu, kita singkatkan saja, yang paling dominan terjadi masalah itu yang mana. Nah itu yang kita ambil, jadi bikin dalam kurung studi kasus di titik-titik. Udah, enggak apa-apa kita bikin di Sumatera Barat judulnya, tapi kita mau katakan bahwa kasus saya ini di Sumatera Barat, tapi yang paling dominan membahayakan itu daerahnya. Kita jadikan itu sebagai objek. Mengapa itu? Yang pertama, itu yang paling dominan. Yang kedua, kebetulan data lado. Yang ketiga, saya mendapatkan hubungan dengan orang situ baik. Tapi di situ ternyata dominan dia. Data susah, ya jangan pula itu diambil. Iya kan, masalah kita nanti nggak selesai. Lalu mau dia berkomunikasi. Terus mewakili dia dari orang-orang yang kita anggap lebih tahu lah gitu. Lalu sportif, tidak ambigu. Sehingga penulis atau peneliti dapat menyusun. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan, anak ibu paham? Dian Febrianti, Muhammad Fadli, saya sebut satu-satu anak ibu nih. Reska tadi hilang aja nih, mana lah Reska nih, ngapain wajahnya disimpan-simpan? Sekali seminggu ketemu ibu, besok nggak ketemu lagi sama ibu, dilanjut sama yang lain, nggak ketemu lagi kita, nggak hafal lagi. Siapa tahu besok bimbingan sama ibu dorman. Saya bilang, dorman kok kita nggak pernah ketemu ya, karena dorman hilang-hilang terus, ditutup terus wajahnya. Tapi kalau misalnya, misalnya Muhammad Fadli ingat saya, Gunadi ingat saya, Alan Piliang ingat saya. Kenapa sering nanya-nanya? Oh ya, yang kemarin ya, yang banyak tanya ya. Oh ya, enggak salah itu. Nanti siapa tahu ibu penguji, ibu nggak banyak tanya lah, kamu pintar. Gitulah. Amin. Ya kan? Tapi kalau kamu nggak pernah diskusi sama ibu, ya perlu ditanya lah nih. Soalnya kemarin waktu kuliah nggak pernah dengar. Si Dian dari tadi masuk nomor 1 lagi. Dian cantik aku. Malah diam-diam aja. Nih bener nih pakai telinganya nih dengar suara ibu atau dengar musik itu. Bingung. Dengar Bu. Dengar Bu. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bu Nadi. Bu mau tanya Bu. Dian lagi. Itu baru kan enak ibu tuh ya Dian. Kebetulan Dian nih sebelumnya sudah ada judul Bu. Judul Dian itu manajemen resiko pengendalian banjir Bu. Nah Dian rencananya mau ngambil datanya bersifat kuantitatif. Nah, menurut Ibu gimana Bu? Enggak menjadi masalah. Sekarang Dian, ya yang pertama sekali, kenapa harus kuantitatif? Tentu ada sebab, ya kan? Iya Bu. Karena bagaimana permasalahan itu bisa kuantitatif. Nah, kenapa kita bisa memilih itu? Tentu berdasarkan data yang tersedia, karakteristik daerah yang tersedia, yang seperti apa gitu.
Kalau susah kita mendapatkannya, misalnya instansi itu tidak mempunyai data misalnya, terpaksalah dia harus sendiri mencarinya, mungkin dalam bentuk kualitatif. Kebetulan kan dia ini Bu di Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Bu di Jambi. Jadi semua data itu kan ada sama dia kebetulan juga di bagian Dian Bu. Jadi dia ngerasa data itu sudahnya ada gitu Bu. Boleh nggak jadi masalah. Nanti dari kuantitatif itu kan banyak tuh nanti yang harus Dian buat tuh. Nah, Dian batasi dia. Iya, Bu. Lihat peraturan-peraturan yang mana kira-kira yang menyebabkan banjir ini terbesar, misalnya penyebabnya apa. Nah, itu saja yang kita akan analisis. Ya, siap. Ya, kebetulan emang ada kegiatan juga tahun 2024 ini ada kegiatannya Bu, ada pengendalian banjir untuk kontrol di Urban Jambi Bu. Jadi kebetulan ada kegiatan itu, makanya dia ambil judul itu Bu. Enggak apa-apa, bagus. Jadi kalau data sudah lengkap, rasanya nggak lama lagi dia sengaja membuat proposalnya. Nanti itu kan bisa jadi pedoman bagi Kapolri dalam bentukan pembimbing sesegeranya, gitu loh. Ya Bu, ya, pengennya cepat selesai mantap Bu. Dian. Bu Lucy. Bu. Ya. Bu, jadi seandainya kita buat proposal sekarang sama Bu Lucy, itu nanti kalau sudah oke Bu, itu udah bisa jadi acuan kali Bu. Mudah-mudahan. Ya tentu oke-nya banyak hal ya. Yang pertama latar belakangnya tajam nggak? Kan saya sudah bilang harus tajam kan? Setajam silet gitu maksud Ibu ya. Bukan setajam pisau. Kalau pisau mah ada yang nggak tajam. Gitu loh. Yang nanya John Henry ya? Halo? Ya Bu. Lalu latar belakang jelas. Artinya jelas bagi Ibu adalah sumbernya bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi memang betul-betul itu bermasalah. Lalu yang kedua, kira-kira bagaimana kita menyelesaikannya? Teori apa yang kita pakai, peraturan apa yang kita gunakan, lalu kita mempunyai literatur review yang banyak untuk itu. Karena kita menyelesaikan masalah ini, misalnya kita lapar, cukup kita sedia nasi saja. Enggak, mungkin uang, perbaikan ekonomi, mencari tempat yang lebih baik, supaya saya bisa, kan banyak tuh. Itu yang disebut dengan variabel. Faktornya apa? Faktornya adalah kelaparan. Kan itu. Penyebabnya apa? Juga referensinya, Bu. Apa? Gimana? Referensinya dilampirkan juga, Bu. Referensinya dilampirkan, cukup ditulis di dalam daftar pustaka. Kalau foto dokumentasinya, Bu? Dokumentasi ya dipoto. Tak perlulah banyak, tetapi yang mendukung memang itu objek itu memang jelas, itulah yang akan kita kaji. Misalnya seperti dia kontrol misalnya di daerah Jambi, terus kemudian yang dia foto di mana, kalau bisa adalah kira-kira papan namanya gitu loh, yang menyatakan memang itulah lokasinya akan kita kaji, itu yang bermasalah gitu. Dokumentasi ya, ceritanya nggak perlu banyak, 1-2 cukup. Bu. Tapi Bu Nadi lagi Bu. Iya Bu Nadi. Ini Bu, saya juga udah punya rencana nih Bu, proposal saya gitu. Judulnya kira-kira setuju nggak Ibu? Akibat perubahan peraturan LKPP nomor sekian tahun sekian mengakibatkan konsultan kecil lokal kalah bersaing dengan konsultan pusat. Gitu. Boleh, nggak jadi masalah. Boleh, tapi kalau bisa judul, jadi pengaruh penggunaan ini terhadap ini, nggak perlu besar, lokal, kecil, nggak perlu. Oh ya. Nanti di dalam proposal, di dalam batasan masalah dibuat. Kita khusus untuk yang lokal saja. Gitu loh, Bu Nadi. Nah, kita biasanya judul nggak perlu panjang ya. Kalah bersaing Ibu ya. Iya. Nggak usah pakai itu ya. Akibat itu janganlah. Tapi pengaruh penggunaan apa menyebabkan kita kalah bersaing, kan begitu ya. Nah, itu aja. Nanti kalah bersaing aja. Ya. Oke, Bu. Nanti kan saya minta tugas ini ya, minimal nggak apa-apa judul, lalu latar belakang nanti saya coba untuk melihatnya nanti. Dulu itu kan ibarat nama ya, masih bisa diganti gitu loh, mencocokkan isi dan data serta analisisnya gitu. Jadi nanti mungkin kalau bersaing kan tidak terlalu cantik sama saya, ya kan? Jadi nanti saya bisa mencarinya seperti apa. Tapi saya lihat dulu bagaimana proses analisisnya. Begitu loh Bu Nadi ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Bu, izin Bu.
Ya, Pilihan, Bu. ya pilihan ada tambah ya. Ya, memang saya sudah ada rencana, tapi masih objeknya itu belum ini ya, masih bingung yang mana. Sebab saya di rencana itu pembangunan jalan tol Ruas Padang Cincin, Bu. Sebab saat ini kan saya sedang bekerja di situ, Bu, konsultan. Apa masalah sana Arman? Kalau masalahnya banyak, Bu. Ambil masalah yang memang datanya ada seperti Dian tadi. Yang pertama, yang datanya nggak terlalu sulit kita cari karena umumnya sebuah penulisan umumnya data penyebabnya kita agak lama. Ya, kalau soal teori dan analisis saya rasa anak-anak ibu rajin lah semua. Karena nggak mungkin malam ini kita berkumpul, ya kan? Tapi kalau data, Harmen coba lihat, masalahnya banyak. Nah, kira-kira masalah yang banyak itu yang paling dominan permasalahannya dan kira-kira datanya Harmen bisa dapatkan. Nah, itu kita jadikan sebagai objek kita nanti. Oke, paham maksud Ibu Harmen? Paham, Bu. Itulah kira-kira. Jadi harapan Ibu, ya teori rasanya kalau teori-teori terus dulu Ibu juga belajarnya sama dosen pembimbing Ibu. Teori itu kamu baca, lalu kamu harus menulis segera. Tapi kalau kamu tidak tulis, kamu sibuk dengan teori saja. Akhirnya kamu nanti mengkhayal, kamu nyanyi-nyanyi dengan teori. Nah, sementara kita nyanyi itu tidak ditulis, dia juga akan bisa kita nilai. Tapi kalau yang namanya tesis, tertulis dia bentuknya. Jadi Ibu minta anak Ibu menulis. Ya, nanti kirimkan ke email Ibu, nanti Ibu berikan emailnya kepada Reska saja ya. Reska tolong di tingkat ini untuk membagikan ke supaya email Ibu juga tidak melanglang buana kemana-mana. Mungkin begitu saja. Kalau Reska bantu ya, nanti Ibu berikan materi Ibu hari ini, lalu kemudian Ibu minta anak Ibu buatlah dulu latar belakang pun jadi. Judul pun boleh sama Ibu, nggak apa-apa. Tapi Ibu harap kamu sudah harus menulis. Bu, saya bisa judul aja, Bu, karena saya sibuk, Pak Jokowi mau datang. Nggak apa-apa sama saya. Tapi sudah ada kamu tulis. Nah, ternyata anak Ibu yang di semester ini berbeda dengan semester yang kemarin. Yang sekarang, Bu, saya sudah ada rencana, Bu, berarti sudah ada. Nah, jadi mestinya harus lebih cepat daripada yang semester kemarin. Amin. Siapa tahu. Yang kemarin gimana, Bu, cerita? Kalau yang kemarin mungkin karena apa ya, saya juga masuknya enggak terlalu serius. Iya. Jadi mohon maaf juga gitu. Kalau yang sekarang saya agak serius lah gitu. Kalau yang kemarin saya tidak terlalu serius, tetapi saya tidak tahu dan tidak mencoba untuk memancing menulis proposal. Tidak saya memancingnya, tahu ya, paham ya. Kalau ini kan saya pancing. Apakah judulnya dulu, apakah bisa sampai latar belakang? Ya, Ibu benar-benar berterima kasih. Siapa tahu, enggak apa-apa. Nanti ini dilanjutkan lagi ya, nah, gitu. Ya, jadi Ibu berikan Bu, 1 minggu. Bu. Sebelum gimana kalau melalui Reska aja kita titip dulu, nanti Ibu Reska baru ke Ibu gitu. Boleh enggak jadi masalah? Melalui judul gitu. Boleh nggak jadi masalah? Ya. Kolektif aja Ibu ya? Ya, kolektif boleh. Kalau bisa judulnya ada, sehingga nanti kan Ibu harap kalau judul saja kan belum nampak isinya. Ya. Nah, paling tidak latar belakang Ibu butuhkan. Karena dari latar belakang judul itu, sama latar belakang ya, Bu. Iya, karena dari latar belakang itu akan terlihat teorinya apa, ya kan? Terus kemudian nanti variabel-variabel yang akan kita tulis itu apa, minimal bayangannya seperti itu. Karena di latar belakang itu kan sudah ada tujuan, sudah ada hipotesis. Nah, saya mau tahu anak Ibu arahnya kemana gitu loh. Tapi kalau judul aja belum, ibarat nama. Nah, atau gini, Bu, saya kan judul baru ini, apakah perlu diperbaiki dulu judulnya aja saya kirim dulu ke Bu Reska, nanti koreksi gitu. Nggak bisa. Judul itu harus menyangkut isi. Jadi isi itu paling tidak saya harus melihat latar belakang. Nah, artinya begini, apalah arti sebuah nama gitu kan. Tapi kemudian nama itu ada menyangkut kepada pribadi kita, barulah bisa kita bilang, oh cocok bana namanya mah. Nah, kan baik itu. Misalnya namanya Bandit, ayo kironya Mandiang sekerjonya kan. Nah, gitu loh. Harman atau Gunadi, paham ya maksud Ibu ya. Jadi kalau boleh sama Ibu judul dan latar belakang. Enggak apa-apa, Ibu enggak minta minggu ini. Kapan? Tapi kan siapa yang terlambat tentu agak lambat pula Ibu memberikan informasi saran gitu loh. Ya, Irta,
Irla Ibu diam-diam aja. Afro Dorman hilang. Ayo. Amrial Ramadhani apalagi ya. Bu, Kayaknya terkait Irla udah bertanya dengan dulu, Nak. Irla udah pernah bertanya dulu ya. udah minggu kemarin Bu, Ya, saya tanya boleh nggak regulasi boleh. menjadi daftar Apa-apa. Bu, terkait ini Bu, misalnya untuk topik yang mau kita angkat, tadi kan ada Bu, kita harus menemukan beberapa pertanyaan masalah gitu ya Bu. Apakah ada batasan jumlah minimal dari pertanyaan untuk topik yang kita angkat Bu? Misalnya minimal harus 3 atau 5 tuh Bu. Ada nggak Bu jumlah minimalnya Bu untuk bisa dikatakan? Makanya saya bilang gini Irla, objek itu nggak terus terlalu luas supaya tujuan kita tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya masalah itu tentang banjir itu disebabkan oleh penggunaan lahan misalnya atau fungsi lahan. Maka pertanyaannya, bagaimana keadaan banjir sekarang? Nah, misalnya kan gitu. Apakah fungsi lahan berpengaruh terhadap banjir? Nah, bagaimana solusi? Cukup 3. Terjawab itu. Oh gitu Bu. Nah, berarti nggak ada jumlah tertentu ya Bu ya? Yang penting tujuan kita terjawab dari masalah yang kita kaji. Baik Bu, terima kasih Bu. Paham ya maksud saya ya, yang lain-lain juga Gunadi ya. Jadi Ya, Bu. tujuan itu kalau bisa Ibu maksimal 3 lah. Karena kalau dia banyak, tentu teori harus banyak, data harus banyak. Nah, itu. 3 itu menyelesaikan masalah. Yang pertama, bagaimana keadaan sekarang. Yang kedua, apa yang dominan penyebabnya. Yang ketiga, bagaimana solusi dominan ini kita selesaikan. Itulah kira-kira. Oke, paham? Kira-kira Dorman? Reza? Mudah-mudahan ya, Reska ya. Nanti mungkin teman-teman Reska akan memberikan kepada Reska materi-materinya. Ibu mau coba lihat itu. Mudah-mudahan dalam masa anak Ibu nanti kuliah sampai semester 3 itu udah selesai sehingga itu bisa dijadikan proposal. Amin. Siapa tahu di semester 2 Pak Kaprodi kamu masukkan aja Pak. Saya sudah ada proposal Pak. Boleh diserahkan Pak. Siapa tahu enggak jadi masalah. Kalau kita di prodi makin cepat proposal masuk semakin baik gitu loh. Ya, nah, saya juga nggak tahu apakah nanti karena kami di sini ada 4 orang, apakah nanti dosen lain juga meminta proposal juga. Ya udah, kalau misalnya dengan Ibu udah kamu buat, ya itu aja kamu share lagi kepada dosen yang lain gitu. Karena kan kita 4, harapan saya cuma 1, anak Ibu luarannya di metodologi ini adalah proposal. Oke, Bu. Nanti kalau seandainya memang mereka meminta proposal dan kemudian sama Ibu sudah komplek, mungkin Ibu bisa mengatakan kepada dosen yang lain, kalau Bapak mau ini saya kirim. Nah, karena kan anak Ibu nanti mengirim sama Ibu juga ke dalam bentuk SAP. Oke. Nah, oke ya, terima kasih untuk semuanya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, mohon maaf atas kurangnya lebih. Nah, minggu depan bukan sama Ibu lagi. Tetapi nanti mungkin Ibu akan masuk untuk memberikan bagaimana teknik penulisan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Selamat malam Bu. Maaf Bu kalau ada salah Bu. Ya, izin live ya, izin live. Iya Bu. Terima kasih Bu. Maaf lahir batin Bu. Terima kasih Bu. Nggak seru kalau ada Pak Jon ada. Apa Pak Pero? Harus sama Pak Pero sama Ibu ini. Iya. Oh iya dong. Pak Pero lagi naik daun sekarang Bu dia. Pak Gun ya daun, Pak Pero udah Pak Gun. Jadi Pak Agak Pero, lagi Pak Gun. Pak Pero enggak banyak pertanyaan. Soalnya dalam latihan sekarang banyak ditanya banyak. Pak Pero gini jadi anak pulsi. Agak langsung gini Pak Per. Masa kawan Pak Jon karena diam-diam saya kan lah dulu ya Bimen ya. Pak Jon sudah keluar Pak Jon. Nah, diam Sampai saingan Pak Jon ini. Diam Pak Jon emas. Gitu. Iya. Salamet saudara Pak Gun, Pak Gun. Iya Pak Jon. Pak Jon sakit po, ada lalef yo. Pak Jon sakit.
Kaki ya asam lambung naik. Karena polisi asam lambung naik. Itu kalau dibawa kapal tuh ke apa namanya ke umum itu asam lambung naik itu kawan. Bapak tugas manajemen biaya udah pada kirim. Manajemen biaya yang siapa nih? Yang apa nih? Pak Wardi ya? Pak Wisnu. Oh, Pak Wisnu hari Jumat kan ya? Iya. Nah, kemudian aja dulu. Pak Patli sudah ngirim itu di grup. Ya. Iya. Kemudian aja dulu. Deadline-nya Kamis lah kalau bisa bagusnya. Kirim masing-masing, Pak. Kirim senang ya. Kalau Pak Wisnu masing-masing soalnya Pak Wisnu minta masing-masing. Jangan kolektif katanya. Jangan kolektif tidak ini. Halo Pak Padli. Makasih Pak Padli. Pak Fadli ada jatah Pak Tanyo di Pagun ya Tanyo satu-satu lah masuk dia punya Pak Fadli deh. Nanti saya share juga karena ada sedikit perbedaan saya sama Pak Fadli. Boleh. Mantap. Nanti sambil koreksi masing-masing. Iya, sebaiknya dikoreksi karena kan kadang kayak saya juga mungkin ada miss-nya. Tapi kayaknya prinsip bapaknya penting dikumpulin lah kayaknya. Iya kayaknya ya. Kalau Pak Wisnu wajib kumpul aja kayaknya, tapi jangan sampai ini juga. Tulis tangan lah intinya tulis tangan. Iya, tulis tangan kumpul karena dia itu kan itu yang dinilainya tuh tulisan tangan dikumpul terus yang terima kan asistennya gitu. Iya, kayaknya Pak Wisnu termasuk baik sama kita nih kalau untuk tugas soalnya tanya sebelum-sebelumnya tuh agak ganas Bapak soalnya. Sama angkatan kita kayaknya agak enjoy ya. Sampai detik ini ya. Mungkin ada Pak Pero gitu. Enggak Pak. Bu dia aja ini dia pas di acara ini. Dapat gili di Pak Pero. Sekjen komunikasi Pak Wisnu mantap sama Bu Ketua. Iya. Ini lagi ya udah izin lah Pak Bapak Ibu mau prepare anak-anak dulu. Ya. Oh ya Pak Carlo gimana dicicilnya gimana bagus ini? Pak Carlo dia bahasa Inggris ya apanya? Iya Pak. Hah? Bahasa Inggris. Kebanyakan bahasa Inggris kayaknya harusnya. Kalaupun bahasa Indonesia harus jurnal internasional juga kalau bahasa Indonesia. Dan tapi kalau namanya jurnal internasional pasti pakai bahasa Inggris Pak syaratnya. Iya juga sih. Inggris itu. Walaupun Indonesia bikin pasti dari bahasa Inggris kan. Indonesia aja abstraknya bahasa Inggris kan? Iya. Yang penting ada apa istilahnya doi-nya yang ini. Iya, Pak Fadli, saya ada juga nih bukan yang dari itu aja Pak. Dari apa ya tadi? Dari tan online. Itu banyak juga loh Pak. Saya ada 25 Bu, cukup Bu. Wah mantap. Saya baru 9. Saya nggak ini nih katalognya nggak semua konstruksi karena konstruksi baru sedikit kan. Jadi mungkin ambilnya ke purchasing beratnya lagi ini sisanya. Kalau saya kayaknya purchasing kayaknya. Kalau nggak ketemu konstruksi semua. Pak Vero. Tapi nyicilnya bagusnya gimana? Dikirim langsung ke email Bapak izin gimana? Lift dulu ya, nih anak udah. Oh iya sama berarti. Ya, misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.